Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam literasi. Oke, buat Samen kembali lagi bersama saya Fatah. Kan saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban dengan prodi Sistem Informasi. Oke, di sini nanti saya akan praktikum tentang JavaScript, yaitu lebih rincinya yaitu jQuery. Sebelum kita melakukan praktikum, nanti kita pelajari dulu apa itu JavaScript dan jQuery-nya. Oke, materi yang akan saya ambil nanti ini dari penjelasan Bapak Ibat atau Bapak dosen saya. Nah, oke, di pertemuan 9 ini ada JavaScript, jQuery, dan Ajax. Oke, ada tugas untuk jQuery dan Ajax, saya yang kebagian yang jQuery. Ketika kalian ingin lebih tahu tentang Ajax, bisa nonton teman-teman saya yang lainnya. Oke, untuk JavaScript itu sendiri yaitu tentang apa yang terjadi. Jadi di setiap di code atau di sebuah coding itu yang terjadi pada codingan tersebut itu apa? Apakah dipencet itu keluar pop up-nya, keluar apanya gitu. Jadi gerakannya membuat halaman itu hidup dan merespon pengguna. Jadi kita klik itu ada responnya. Apakah berubah bentuk, apakah nggak ada apa-apa. Nah, itu JavaScript. Jadi apa yang terjadi? Ini adalah contohnya, ini adalah pop-up dengan data berhasil dengan query-nya yaitu script yang ini di sampingnya query-nya. Oke, perumpamaan sederhana. HTML itu adalah kerangka atau tulang dan tubuh. PHP itu adalah proses ke dalam database-nya. Ini semisal kita ibaratkan di manusia ya. HTML itu adalah HTML adalah kerangka atau tulang dan tubuh. Sedangkan proses ke dalam database-nya adalah proses ke dalam otak kita atau pembelajaran atau apalah. Yang penting ini masuk ke dalam ingatan kita atau data yang akan kita gunakan ke lain waktu nanti. Terus untuk CSS ini adalah baju, warnanya, bentuknya, fisiknya seperti apa, apakah punya 2 tangan, 3 tangan, atau punya 4 kaki. Yang penting fisiknya itu kelihatan, itu untuk CSS. Ya. Yang kita bahas nanti itu adalah JavaScript. Kita fokus ke JavaScript. JavaScript itu adalah gerakan, aksinya. Jadi yang kita lakukan itu apa? Apakah kita presentasi itu kita akan melakukan apa? Kita membuka laptop, kita pelajari materinya, kita presentasikan. Nah, gerakannya itu gimana? Aksinya itu apa? Itu JavaScript. Oke, untuk ada 3 masukan JavaScript ke dalam HTML yaitu internal, eksternal, dan inline. Nah, ini kalian bisa coba semuanya. Nah, ini adalah nama dari beliau atau dosen pemrograman saya. Sekaligus yang membuat materi ini. Solihul Ibad, Eskom, Mkom. Itu struktur dasar penulisan JavaScript itu diawali dengan script. Yang penting itu script dulu. Setelah itu language sama dengan petik 2 JavaScript. Ini menandakan kalau ini adalah JavaScript. Terus isinya terus script garis miring script. Ini untuk penutup ya. Ini contoh JavaScript. Untuk contoh JavaScript kita next dulu, kita fokus ke jQuery-nya. Oke, jQuery. jQuery adalah library atau alat bantu yang dibuat dengan JavaScript. Jadi kita buat JavaScript, tapi kita membutuhkan alat bantu. Inilah yang disebut jQuery atau nanti kita nyebutnya itu library atau link. Oke, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh code dari Bapak Bibat. Beliau mengasih script ini, head, ini cursor saya kelihatan, script src atau URL-nya di mana. Ini link dari library JavaScript itu sendiri atau import jQuery-nya. Setelah itu script jQuery itu di dalam body, di bawah diawali dengan script lalu dengan isinya. Oke. Setelah itu ditutup dengan garis miring dan script.
Oke, ini dia, yang ini adalah library-nya, yang ini adalah JavaScript-nya. Jadi intinya jQuery itu menambahkan library. Nah, ini ada kesimpulan, adanya library yang mengelingkan untuk membantu JavaScript, kita bisa memvalidasi proses input, gerakannya gimana, aksinya gimana, reaksinya apa, habis itu kita kembali ke halaman awal ataukah tetap, nah itu. Sedangkan untuk ajak ini beda lagi, ini nanti ada tanda ajaknya sendiri. Kita abaikan dulu yang ajak, kita fokus untuk jQuery. Oke. Oke, kita masuk ke Visual Code Studio-nya. Sebelumnya kita bikin folder dulu di htdocs. Kita buat JavaScript ya. Nah, bikin folder baru, namanya JavaScript. Oke. Setelah itu kita buka Visual Code-nya. Saya pakai Visual Code. Kita open folder. Kita cari yang tadi di SMPP, htdocs, terus pilih JavaScript. Ini dia. Oke, nah ini masih kosong kan, belum ada paunya. Kalau ingin nambah silahkan new file atau Ctrl N. Kalau saya sering di sini langsung, kita buat file ini tambah, kita buat jQuery.html. Di sini saya pakai ekstensi HTML saja, biar lebih enak. Untuk yang dicontohkan Bapak Ibad sebelumnya itu pakai eksistensi PHP. Sebenarnya dua-duanya bisa, soalnya di PHP itu nggak ada nggak ada query PHP-nya. Jadi HTML sudah cukup. Kita enter. Nah, untuk memunculkan template HTML, tekan Shift 1 lalu Tab. Bentar. Nah, udah keluar. Ini adalah template dari HTML. Nah, untuk title-nya kita ubah jQuery. Oke. Setelah itu kita masukkan link-nya. Jangan lupa diawali dengan script. Besar. Script. Nah, untuk membuat linknya itu di dalam script yang dalam ya, jangan di tengah-tengah ini, jangan di sini. Jadi di sini spasi src. Nah, kita cari linknya. Saya ambil dari link yang ini, yang sudah ada ini, yang punyanya dari Bapak Ibad. Oke ya, ini linknya. Nah, isi dari JavaScript-nya itu ini. Saya belum memahami ya ini apa. Kita Ctrl C. Kita kembali, kita kopikan. Oke. Nice. Setelah itu kita buat isinya. Kita pakai studi kasus apa ya? Mata pelajaran aja ya. Kita buat satu tugas rumah. Oke. Kita pakai input text, kita kasih ID, soalnya untuk ID ini akan digunakan untuk scriptnya nanti di dalam JavaScript, bukan name ya, tapi ID. Tugas page holder ini adalah kata yang terdapat pada inputan ini. Jadi masukkan
tugas Anda. Oke, kalau itu kita button sama kita kasih ID yaitu tambah saja. Ini sudah tambah. Next. Setelah itu nanti kita akan tampilkan ya, kita buat URL. Nah, kita isi ID-nya yaitu list. Nanti yang diinputkan ini kita tampilkan di bawah button. Nah, setelah itu kita pakai scriptnya. Jangan lupa script. Saya pakai script langsung. Nah, ke bawain. Kita awalan scriptnya. Buka dokumen. .ready, dokumen sudah ready. Kita function. Function kita panggil kliknya yaitu buttonnya. Tambah. Ini adalah ID tadi yang ini tambah. Terus kita titik atau klik. Ketika button diklik, maka menjalankan function. Kita buat functionnya. Yaitu kita buat variabel baru. Yaitu tugas rumah. Sama dengan kita panggil yaitu inputannya pagar berarti tugas. Oke. Kita ambil value-nya yaitu val. Kita hilangkan spasi. Isinya belum. Kita hilangkan spasi. Trim. Oke. Setelah itu kita jalankan if else. Jika tugas rumah terisi, maka menjalankan new tugas. Ini tugas sih. Maka membuat variabel new tugas sama dengan kita buatkan yaitu isinya kita buatkan elemen atribut li. Kita harus ketik manual ya, li. Ini untuk membuat agar bisa ditaruh di list nanti. UL li kan atributnya UL, bisa ditaruh di dalam UL nanti. Setelah itu kita panggil
teksnya, yaitu .text. .text isinya tugas rumah, berarti ya tugas rumah, berarti isinya tugas rumah. Oke, kita buat hapusnya juga atau nggak perlu ya? Ayo kita buat saja, kita buat variabel hapus sama dengan ini, kok kurang spasi. Kita buat spawn nah, hapus slash spawn. Oke. Keliru ya. Oke, setelah itu new text, di new text, new tugas, new text sih, new tugas, new tugas, kita tambahkan button append ya, append itu tambah kita tambahkan button hapus ini. Nah, ini kok pagar, salah berarti guys, salah guys. Oke, sudah $. Nah, ini hapus. Oke, setelah itu kita panggil ul. List append juga menambahkan, yaitu new tugas. Kok mewah, new tugas. Oke. Setelah itu kita hapus yang ada di dalam inputannya. Tugas .file isinya 0, tidak ada. Oke. Oke, setelah itu kita buat function delete-nya. Hapus.click, ketika hapus diklik maka akan menjalankan function isinya. Isi dari function tersebut adalah this. Kita ambil elemen yang ada di this, namaku this one.parent, this suatu hari tanpa sengaja parent. Parent ya, parent. Nah ya, parent guys, bukan parent ya, parent. Tapi dot, kita kasih waktu fat hilang, berarti fat out ya, fat out kita kasih berapa, 200, kita jalankan function. Kita jalankan functionnya, yaitu this namaku this dot remove. Oke, sama dengan ini sudah, ini kayaknya ini tinggal dikasih slabel kok di sini sih slabel. Oh ya, ini else, kita kasih else. Isinya yaitu
aler isi dulu bosku, isi dulu tugas. Apa sih tugas Anda bosku? Oke, kita kasih titik koma. Oh, ini juga titik koma. Oh, yang ini setiap di belakang yang apa namanya, di belakang yang kurung biasa, kurung belenduk tok, dikasih titik koma ya, seperti ini juga. Oke, kita coba, kita save. Untuk mencobanya kita ke SAMPP nya kita nyalakan dulu untuk apa namanya, APC dan MySQL ini sudah saya start dua-duanya. Setelah itu kita buka localhost dot javascript. Oke, kita jQuery. Oke, isi dulu tugas Anda bosku. Kita ketika isi, bentar, oke, ditekan dulu, matematika, kita tambah set. Oke, matematika hapus. Oh, ini kok jelek ini, hapus sama, coba kita perbaiki. Coba kita sedikit kali kasih CSS ya di atas head, berarti style inputnya bisa kasih padding 10 mungkin cukup. Kasih panjang, widthnya kita kasih 200 mungkin cukup. Oke, hapusnya kita tambahi kelas ya, hapus buat kelas. Slider guys, color kita kasih red. Oke, red ya, posisinya kita kasih absolute, position absolute. Oke, widthnya width apa ya yang mengatur jarak left. Oke, left kita kasih 300 saja. PX. Oke, kita coba. Sayang tenang ya bosku. Oke, masuk. Paddingnya sudah oke. Tugas rumah kita tambah. Skripnya masih jalan. Isi dulu tugas Anda bosku. Matematika tambah. Kok belum merah? Oh iya, belum saya tambahkan ya guys. Gini loh, spawn kelas sama dengan titik 2. Apa tadi? Hapus. Oke, kita save, kita coba lagi. Matematika. Oke, sudah, kita coba hapusnya. Oke, langsung hilang. Pemrograman web. Oke, kecerdasan bisnis. Oke, jaringan komputer. Oke,
tugas jaringan komputer sudah selesai tinggal hapus, kecerdasan bisnis tinggal hapus. Kalau sudah selesai loh ya. Ini pemrograman web ini nggak usah dihapus, soalnya tetap nambah tugas terus ya. Oke, sekian dari pembahasan code saya. Untuk penjelasan yang ada di dalam code, pas saya buat nanti rada gremeng, saya ulangi saja. Oke, untuk ini script. Nah, script ini adalah URL untuk library dari jQuery. Nah, ini library jQuery yang isinya itu, library-nya isinya itu ini. Nah, ini silakan dibaca ya. Ini tolong disinauni. Silahkan, semangat. Saya tidak mau. Nah, itu adalah library-nya. Setelah itu, ini untuk style atau CSS-nya, pelajari sendiri. Karena ini kita tidak bahas CSS, kita bahas JavaScript-nya. Ini untuk H1 untuk judulnya, inputannya ini dengan type text atau ID-nya kita kasih tugas, page holder-nya itu adalah masukkan tugas Anda. Ini yang ada di dalam teks, yaitu yang nih, masukkan tugas Anda yang ini. Ini kan ada tulisan abu-abu, itu yang namanya PC holder bolok. Oke ya. Setelah itu button dengan ID tambah, namanya juga tambah. Ini UL atau list ID ini untuk menampilkan list tugas yang ada di bawah tombol. Oke, bola. Setelah itu kita bahas script dari jQuery-nya itu sendiri. Untuk yang pertama itu ya document ready function. Nah, document ready ini adalah menandakan bahwa dokumen dari HTML ataupun yang ada di code kalian ini sudah ready atau belum. Nah, jadi ini adalah umum yang dilakukan untuk membuat jQuery. Nah, sudah ready akan menjalankan function. Ya, ini fungsinya dibuka oleh buka kurawal function yang isinya yaitu pada memanggil tambah. Ini button tambah dengan ID ya. Ini ID ini. Ketika button diklik, ini kan ada kliknya. Nah, ada diklik, maka akan menjalankan function lagi. Function untuk tambah yang jika buttonnya diklik ya akan menjalankan function yaitu satu var, membuat variabel baru yaitu tugas rumah yang isinya yaitu diambil dari tugas atau ID tugas ini dari inputan Anda. Oke, mengambil tugas, setelah itu mengambil value-nya. Value yang Anda inputkan. Itu value-nya apa? Setelah itu trim ini untuk buat menghilangkan spasi atau ya spasi. Agar tidak ada inputan kosong bolok. Setelah itu, jika tugas rumah yaitu terdapat isinya, maka akan menjalankan membuat variabel baru yaitu new tugas yang isinya yaitu membuat atribut li. Ini yang nanti akan ditaruh di dalam elemen UL. Li ya, li. Membuat li yang isinya yaitu teks dari tugas rumah. Tugas rumah itu yang mana? Yang kita buat di ini. Yang kita buat dari pengambilan input Anda. Oke. Setelah itu kita membuat variabel hapus yang isinya yaitu kita membuat spawn dengan kelas hapus. Nah, kelas hapus ini adalah kelas dari CSS-nya yang isinya hapus. Oke. Setelah itu dari new tugas, variabel new tugas ini append ya. Pokoknya aku ya iki macane append. Nah, ini adalah menambah yaitu hapus. Hapus ini adalah variabel yang kita buat di atasnya pas ini. Di dalam new tugas kita tambahkan hapus. Jadi di sampingnya new tugas itu ada hapus. Nah ini. Nah, setelah itu kita panggil list. Nah, list ini yaitu ID list ini UL tadi. Kita panggil list. Kemudian kita tambahkan juga yaitu
yaitu new tugas. Jadi new tugas ini bukan ininya ya, bukan yang atas variabelnya baru, tapi yang sudah terdapat hapusnya ini, karena urutannya sudah beda. Setelah itu, setelah menambahkan di list tugas, tugas ini, inputan ini akan kosong. Value-nya itu value yaitu kosong. Jadi setelah kalian mengklik tombol tambah, itu value-nya akan kosong. Nah, setelah itu ini adalah fungsi dari hapus. Walau hapus adalah klik. Jika hapus diklik, akan menjalankan function yaitu thisParent.parent. Nah, ini mengambil elemen yang ada di li tersebut. Dengan fadeout, ini adalah mengasih waktu beberapa sekian milidetik atau second yang akan menjalankan function. Kegeser lah. Function yaitu thisRemove. Jadi this ini mengambil elemen ini kita remove atau hapus. Oke. Setelah itu buka kurungnya ini, ditutup lagi. Jika tidak ada inputan, maka ler akan mengasih pop-up yaitu isi dulu tugas Anda bosku. Kalau tidak ada isinya berarti tidak bisa menginputkan atau tidak bisa menginput kosong. Oke? Oke, itu adalah penjelasan. Itu kita tutup lagi, ya, tinggal tutup. Ini tulisan JavaScript-nya. Oke, itu adalah penjelasan jQuery yang sudah saya buat tadi ya. Oke, itu. Jadi untuk membedakan antara JavaScript, jQuery dan Ajak, kita kembali ke materinya Bapak Ibad. Beliau mana ini? Nah, ini. Perbedaan dari JavaScript. Kalau JavaScript itu tidak ada library. Jadi setelah title itu tidak ada apa-apa. Langsung scriptnya, tapi ada language.javascript. Nah, ini untuk menandakan bahwa script ini adalah JavaScript. Tetapi untuk di jQuery itu perbedaannya itu ada letak di import library-nya. Import jQuery-nya di script rsc URL-nya apa. Oke. Setelah itu sama menjalankan script-nya, tapi script di sini yang awalan di body itu tidak menggunakan language karena sudah ada script src.url ini. Oke. Nah, untuk yang ajak itu sudah kelihatan bedanya. Untuk yang ajak itu bentar saya bukakan hasil praktek hasil praktek saya kemarin di materi beliau. Kita open file. Terus kita latihan JavaScript. Kita tuh ajak, oke ajak. Oke, untuk ajak itu sendiri tetap kita mengimportkan library-nya. Tapi di dalam script-nya, ini script itu terdapat kata variabel ajak. Ini variabel atau apa ini namanya? Pak, istilah ada memanggil yaitu ajak. Ini URL-nya proses simpan. Ini kalau ajak ini ada proses simpannya. Terus tipenya post menginput datanya ada ini function. Nah, intinya pokok yang membedakan itu adalah ajak itu adalah kalau ajak itu ada ajaknya, ada kata-kata ajak. Ketika kalau jQuery itu nggak ada kata ajaknya, tapi sama-sama tetap menginputkan URL atau library-nya. Ini juga ada library-nya ini. Nah, tetap sama untuk jQuery dan ajak, bedanya cuma ada di script JavaScript-nya. Yang ada di JavaScript-nya. Ya, ada kata-kata ajak. Untuk yang jQuery itu tidak ada. jQuery kita full ini tanpa ada kata-kata ajak. Oke.
Oke, terima kasih. Untuk praktikum hari ini saya kira sudah cukup. Ketika ada yang mau ditanyakan, bisa isi di link kolom komentar. Ketika saya gabut, nanti saya jawab, saya balas. Kalau sudah saya balas, ya datang saja ke rumah saya. Alamatnya ada di Mergosari, Singgahan, Tuban. Silakan datang, mampir, bawa kopi dan gula ya. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam literasi.